akhirnya selesai juga. Itu si Al tumben bakar sampah. Aku curiga. Pasti ada yang mau dia lencampit. Ini buku apaan? Kok dibakar tempat sampah? Pasti ada rahasia besar dalamnya. Ya, sepertinya ini bukunya Bagas. Gue yakin, di dalam buku ini pasti ada rahasia yang mau dihancurin dan hilangin sama si Alvaro. Ini ngomongin soal apa sih? Tapi segini aja gue rasa udah cukup bisa bikin si Al kalang kabut. Gue yakin buku ini bakal bisa jadi duit yang gede buat gue. Dan mungkin juga bisa sekalian mengirim si Al itu ke neraka. Gimana Nisa, kamu nemu sesuatu nggak? Nggak ada, Pak. Bukan yang ini yang kita cari. Buku ini tertulis 4 tahun yang lalu. Nggak ada apa-apa, Pak. Permisi, Den. Ada yang bisa Bibi bantu? Iya, Bibi pernah ngeliat buku hariannya Bagas nggak? Persis kayak gini warnanya. Oh, Bibi belum pernah lihat, Den. Ya udah, makasih, Bi. Setelah Bagas meninggal, kira-kira ada yang pernah ke rumah ini nggak? Kayaknya nggak ada, Den. Ya udah, Bi, thank you. Iya. Cari lagi deh, siapa tahu nyari. Den, iya Bibi baru ingat. Kalau ada yang datang ke sini setelah Den Bagas meninggal itu Mas Alvaro. Alvaro? Iya, mau nyari dokumen buat bikin akte kematiannya Den Bagas gitu. Kenapa, Pak? Aneh, yang ngurus akte kematian Bagas itu saya. Kenapa Alvaro kesini dengan alasan itu? Ya udah, Bi, makasih ya, Bi. Iya, Den, sama-sama. Bibi permisi dulu. Iya. Saya harus ngasih tahu ini ke Pak Nugroho. Dia masih di Jakarta kan? Masih, Pak. Saya harus cepat-cepat ke sana. Ayo. Lapor Dan. Dari hasil penyelidikan forensik tentang mayat yang ada di Bogor bernama Dasi, ternyata dia tewas ditikam. Ditikam? Iya, itu hasil selengkapnya. Dia ditikam sebelum dikuburkan. Baiklah, kalau gitu saya permisi. Ya, terima kasih. Lapor, Dan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan komandan di luar. Siapa? Dia saudara laki-lakinya Pak Bagas, kan? Terima kasih. Silakan. Jurnal milik Bagas hilang di rumah. Dan setelah kematian Bagas, Alvaro sempat datang ke rumah. Pak Nugroho, apa kira-kira ini ada hubungannya dengan kematian Bagas? Pak Bagus, Pak Alvaro itu adalah teman dekatnya Bagas. Dia datang ke sana untuk mencari sesuatu. Tapi itu tidak bisa cukup untuk dijadikan bukti. Lalu jurnal itu hilang sama siapa? Pak, mau pada kemana?
Kami mau ke rumah Pak Bima untuk menjemput saksi. Maaf, Bima suaminya Sarah. Betul sekali. Kami mohon izin. Mari. Pak Nugroho ikut ke sana. Boleh? Mari saya antar. Apa-apaan sih ini, Pak? Konyol banget. Saya tuh salah apa? Ini maksudnya apa sih? Kenapa kamu dapat surat panggilan ke kantor polisi? Kamu ada urusan apa sama polisi? Mas, aku nggak tahu. Ibu Sarah kami periksa sebagai saksi terkait kasus kematian Pak Bagas. Saksi kematian Bagas. Maksudnya apa sih, Pak? Pak, Bapak tuh nggak bisa seenak kayak gini, Pak. Bapak datang ke rumah orang malam-malam, terus tiba-tiba bawa istri saya gitu aja, Pak. Nanti kita bicarakan semuanya di kantor, Pak. Pak, tapi yang bener aja dong. Masa saya dipanggil ke kantor polisi malam-malam kayak gini? Emang nggak bisa besok pagi? Tidak bisa, Bu. Kita harus bicara sekarang juga. Maaf Pak, ini ada apa ya? Apa Sarah dijemput sebagai saksi? Sepertinya ada perkembangan baru tentang pembunuhan dari saudara kembar Bapak. Baik, kalau gitu Bapak tunggu sebentar. Sebelum Bapak bawa istri saya. Halo. Saya butuh bantuan kamu. Sekarang juga saya minta kamu datang ke kantor polisi. Karena ada masalah sama istri saya. Sayang, pokoknya kamu tenang aja. Aku udah hubungin pengacara aku. Aku akan datang ke sana. Iya, Mas. Mari, Bu. Mama ngapain sih di sini? Enggak ngapa-ngapain. Mama cuma mau mastiin itu loh, meeting buat proyek konstruksi kita besok. Kamu nggak lupa kan? Enggak lah, Ma. Mungkin Kinan lupa. Yaudah ya, Ma. Kita bahas itu nanti lagi ya. Soalnya Kinan lagi ada problem. Ya. Kayak ada sesuatu yang nggak beres. Safira pasti tahu. Kinan kok kayak buru-buru banget ya? Mau kemana sih dia? Ada masalah apa ini? Safira, Ya, Mah. kalian tuh sebenarnya kenapa sih? Suami kamu, kayaknya sejak Bagas meninggal tuh jadi pada aneh semua. Apa yang udah kamu lakukan sampai suami kamu tuh jadi kacau begitu anak saya? Aku nggak ngerti maksud Mama. Kamu itu nggak ngerti beneran atau pura-pura nggak ngerti? Kamu, Kinan, dan Bagas udah berteman sejak kecil. Sekarang kematian Bagas sedang diselidiki. Polisi lagi datang nyelidiki, nanyain. Tapi anehnya waktu datang ke kantor yang dicariin cuman Kinan. Kenapa bisa kamu nggak ditanyain sama sekali? Kamu nggak dicariin polisi? Atau jangan-jangan Kinan sengaja ya
ngelindungin kamu supaya kamu nggak dicari sama polisi, gitu. Ma, tapi aku nggak ngerti sama sekali maksud mama apa. Safira! Safira! Orang lagi ngomong kok. Safira! 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 Buka pintunya! Gak sopan banget sih. Ada orang tua lagi ngomong malah ditinggal. Safira! Bisa-bisanya ya Kinan nikah sama perempuan gak sopan kayak kamu. Safira dengar. Asal kamu tahu, Kinan itu sejak nikah sama kamu hidupnya jadi berantakan. Dan sekarang dia juga makin berani sama saya, makin gak sopan. Kamu itu udah ngancurin semuanya, termasuk masa depannya Kinan. Gara-gara kamu ya Safira, Kinan jadi gak punya keturunan sendiri, gak punya anak sendiri. Adanya cuma anak adopsi yang bukan anak kandungnya sendiri. Saya tuh benci banget sama kamu. Gara-gara kamu, Kinan anak saya jadi menderita dan stres. Kinan itu jadi kelihatan lebih tua daripada umurnya. Kasihan kan? Cukup, Ma, cukup, Ma, cukup. Tolong, Ma, cukup. Cukup kata kamu. Safira denger ya. Kinan itu akan mewarisi semua harta yang saya milikin. Dan saya akan melakukan segala sesuatu supaya dia punya keturunan, bukan anak adopsi. Kalau perlu, saya akan bikin kalian cerai. Allah. Aku gak mau kehilangan cinta. Aku juga gak mau kehilangan Kinan. Tolong beri petunjukmu ya Allah. Ini ada apa sih sebenarnya? Sarah diinterogasi polisi. Kok bisa sih? Gua nggak tahu. Tuh orang berani-beraninya kirim video ke kita. Dia kayak sengaja banget pengen ngasih tahu kalau dia itu ada di mana-mana. Nah, kita harus temuin dia. Alvaro, Kinan. Kalian berdua juga dipanggil ke kantor polisi. Bapak lihat sendiri kan? Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Bagas. Saking dekatnya mereka tuh sejak awal. Atau menutupi aslinya mereka. Mereka semua di sini karena takut. Takut Sarah ngomong macam-macam. Biar kebongkar rahasia mereka. Bukan begitu, Pak. Pak, tolong Bapak bereskan semua urusan mereka. Masalah istri saya dan juga teman-teman. Baik, Pak. Saya tinggal. Ya. Bu Sarah, apakah benar ini Bu Sarah dan mobil ini juga milik Bu Sarah? Benar itu saya, Pak. Apa yang Bu Sarah lakukan di sini? Tanda dan waktu ini adalah tepat sebelum kematian Pak Bagas. Apa yang Ibu lakukan tengah malam di sana? Apakah Ibu Sarah ada di sana untuk? Selamat malam. Malam. Maaf Pak, saya pengacaranya Ibu Sarah. Klien saya tidak akan mengatakan apapun kepada Bapak, kecuali lewat penasihat hukumnya. Bu Sarah, suami Ibu menyuruh saya datang ke sini. Bapak tidak bisa melanjutkan interogasi ini kepada Ibu Sarah tanpa didampingi penasihat hukumnya. Tentang video itu bukan terjadi di tempat kejadian perkara. Masih jauh dari rumah korban. Sedangkan itu adalah tempat jalanan umum yang bisa dilewati oleh siapa saja. Kami punya bukti-buktinya, Pak.
Tetapi bukti-bukti itu tidak cukup, Pak. Jadi Bapak tidak bisa menahan klien saya. Bu Sarah, Pak Bima nggak bisa ikut ke sini. Beliau menunggu di rumah. Dan beliau pesan, selepas dari sini, Ibu langsung pulang. Ibu bisa menggunakan mobil saya. Saya tetap di sini, karena saya masih ada urusan untuk mengurusi berkas-berkas Ibu yang ada di sini. Makasih ya, Pak. Mari, Bu. Permisi, Bu. Silakan. Lo harus tahan diri lo. Karena kalau lo berdua ngobrol di sini sekarang, yang ada polisi curiga. Kalian berdua tenang aja. Semuanya udah diurus sama pengacara Mas Bima. Nan, gue harus ngomong sama Safira sekarang. Sarah mau ngomong apa sama Safira? Tapi di mana Safira? Dari tadi gue lihat cuma Kinan sama Alvaro. Tega kalian semua ya, tega! Kenapa kalian semua nggak ngasih tahu kalau Bagas meninggal? Kenapa? Safira! Kayaknya ada yang mereka sembunyikan dari Safira. Tapi apa? Dan kenapa? Pak Nugroho, saya kira siapa? Bagaimana Pak dengan Sarah? Apa yang diomongin? Bu Sarah belum mau bicara apa-apa, tapi tiba-tiba pengacaranya datang. Dan pengacaranya bersikeras bilang kalau Bu Sarah hanya kebetulan lewat dekat rumah di mana Bagas dibunuh, dan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Rekaman itu mungkin memang tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi tadi saya lihat, mereka bertiga, Sarah, Alvaro, dan Kinan, begitu ketakutan. Sepertinya ada yang mereka sembunyikan. Cuma kita belum tahu aja apa yang disembunyikan itu. Kinan mana ya? Aku belum pulang juga sih. Gak aktif HP-nya. Fir. Sarah? Tumben kesini malam-malam, ada apa, Sarah? Fir, kesabaran gue udah habis ya. Gue gak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Ya, Sarah ngomongnya pelan-pelan aja dong. Gue takut nanti kalau kedengeran mama gimana. Lo takut ketahuan sama mertua lo. Lo pengen rumah lo tetap tenang, tapi lo gak peduli sama sekali dengan rumah tangga gue. Lo gak tahu, Fir, apa yang baru aja gue alamin. Dan ini semua gara-gara lo mengut bayi itu. Cinta bukan sekedar anak pungut, Sarah. Dia anak gue. Gue yang ngebesar dia sampai sekarang. Lo jangan sembarangan dong kalau ngomong. Sabar ya, kamu jangan emosi ya. Tahan. Lo gak bisa kayak gini terus, Fir. Ibu kandungnya Cinta tuh ada, dan lo tahu itu. Dia tuh sampai rela kerja di kantor gue dan ganggu hidup gue demi nemuin anaknya.
Gue mohon sama lo balikin cinta ke ibunya. Biar kita semua tuh bisa hidup dengan tenang. Enggak. Sampai kapanpun gue nggak akan ngebalikin cinta. Apalagi ngembalinya ke siapapun. Cinta itu anak gue, Sar. Lo tau sendiri kan? Gue sama Kinan sampai rela nggak punya anak karena kita udah ada cinta. Nan, lo kasih tahu ya istri lo. Susah gue ngomong sama dia. Sar, please. Kalian semua tenang ya. Tapi kita nggak bisa nyelesain masalah ini dengan situasi seperti ini. Please, gue mohon kita semua harus tenang, please. Ya, oke. Nan, gimana gue bisa tenang, Nan? Keluarga gue tuh bisa berantakan cuma karena Safira mau pertahanin cinta. Gue nggak mau keluarga gue hancur cuma gara-gara anak itu. Tega lo ya, Sar? Hah? Lo mau ngancurin hidup gue? Iya. Sampai kapanpun, cinta itu anak gue, Sar. Cinta itu anak gue. Coba kalau lo sekarang ada di posisi gue. Anak lo diserahin ke orang, apa lo mau? Apa lo bisa terima? Keadaannya tuh beda, Fir. Tiara itu anak kandung gue, Cinta tuh bukan anak lo. Lo harus balikin dia ke nyokapnya. Please. Enggak. Sampai kapanpun gue gak akan ngebalikin cinta. Ya terserah lo kalau lo mau ngambil cinta. Tapi lo harus berhadapan sama gue. Sar, please. Maafin Safira, maafin gue juga. Lu tenang, lu jangan panik. Gue janji gue bakal ngejauhin wanita itu dari kehidupan kita semua. Oke? Tapi buat sekarang, please banget gue mohon sama lo. Sebaiknya lo pulang. Anak-anak lo nungguin di rumah, lo gak mau kan? Bima curiga gara-gara jam segini lo belum pulang. Pokoknya gue minta lo berdua selesain masalah ini secepatnya. Kalau sampai ngambil cinta gimana, Nan? Oke, sayang. Kita semua harus tenang. Aku janji sama kamu, aku bakal ngejauhin perempuan itu dari keluarga kita, dari keluarganya Sarah. Tugas kamu sekarang adalah jagain cinta. Perempuan itu biar aku yang urus ya. Kamu tenang ya. Mas, makasih kamu udah ngirim pengacara kamu buat nolong aku. Ingat ya Sarah, ini terakhir kalinya aku ngurusin dan ngeberesin semua masalah kamu. Aku nggak mau gara-gara masalah kamu anak-anak ikut terseret. Aku ngerti, Mas. Dan satu lagi, kalau sampai ada masalah lagi, aku nggak segan-segan bawa anak-anak pergi dari sini. Ya, ingat di sekolah harus nurut sama guru. Iya. Semangat belajar ya, Nak. Iya, Bu. Itu salim sama gurunya. Ayo. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saya titip anak saya ya, Bu. Iya. Nanti mohon dibimbing, dibantu. Kan murid baru. Kalau dia belum bisa beradaptasi, Ibu yang sabar ya, Bu ya. Iya. Ibu tenang saja. Saya yakin Aska bisa beradaptasi dengan baik di sekolah barunya. Ayo Aska, kita masuk ke dalam kelas. Bu, aku masuk ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Bu. Mari Bu. Terima kasih, Bu. Iya.
Itu kan Bu Safira. Jadi itu anaknya. Pak, kamar mandi ada di sebelah mana? Sebelah sana dek, deket sekolahan playgroup. Terima kasih ya Pak. Ya sama dek. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Cinta. Pagi, Bu. Ayo Tiara, Cinta, dadah sama mama kalian. Titip Tiara ya, Bu ya. Ya, mari Bu. Ayo anak-anak kita masuk. Ibu ya. Sar, gak ada yang perlu kita omongin lagi. Sar, sampai kapan sih lo mau nyuekin gue kayak gini? Kenapa dia bisa ada di sini? Apa dia habis mencari tahu soal cinta? Aku harus ambil cinta. Aku harus senang. Kalau aku ambil cinta sekarang, dia bisa lihat dan curiga. Enggak, aku nggak boleh panik. Cinta akan aman di sekolah. Sekarang biar dia nggak curiga sama aku harus pura-pura ramah ke dia. Bisa banget Safira acting depan Anissa. Dia pasti sengaja, biar si Anissa terus curiga sama anak gue. Minggir! Kamu tuh minta ditabrak ya? Ngapain sih kamu di sini pagi-pagi bukannya kerja? Anak saya juga sekolah di sini. Tiara itu anak saya. Kamu jangan macam-macam ya. Anak saya yang laki-laki, Bu. Wanita itu masih curiga juga sama Sarah. Gimana ini? Jangan sampai dia curiga juga sama aku. Kenapa Ibu berpikir kalau saya mengakui anak Ibu sebagai anak saya? Atau memang itu benar? Apa memang begitu sebenarnya? Apa itu sebabnya Pak Bagas menelpon saya karena dia tahu kalau anak Ibu adalah anak saya? Tapi dia belum sempat memberitahu saya tentang kebenarannya. Dan Ibu sudah membunuh dia. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah gila kamu nuduh-nuduh saya. Saya bisa nuntut kamu pencemaran nama baik. Bu Sarah udah mengalami kehilangan anak seperti apa yang saya alamin. Mungkin Ibu juga bisa gila seperti saya. Bu Sarah udah mengalami kehilangan anak seperti apa yang saya alamin. Mungkin Ibu juga bisa gila seperti saya. Sebelum wanita itu curiga sama aku, sebaiknya aku pergi dari sini. Rese, dia cari aman. Dia biarin gue sendirian menghadapi ibu kandungnya Cinta. Saya mendengar kalau Ibu diminta keterangan sama polisi tentang kematian Pak Bagas. Apa maksud kamu sih nanya-nanya? Kamu benar-benar udah kelewatan ya. Sekali lagi kamu kurang ajar saya akan. Apa? Menuntut saya? Mungkin Ibu kemarin bisa lolos karena pengacara Ibu dari kejadian itu. Tapi Ibu nggak akan lolos dari saya. Saya hanya menginginkan keadilan.
Dan sampai kapanpun saya akan kejar itu. Saya hanya menginginkan anak saya kembali. Apapun caranya. Dan Ibu lihat, saya akan mendapatkan anak saya kembali. Ibu lihat itu. Halo sayang. Iya, aku bisa anterin Cinta ke sekolah tadi. Kamu lagi sibuk gak? Nggak terlalu sih. Paling aku cuma mau meriksa berkas, terus habis makan siang baru ada meeting. Kebetulan aku udah di depan kantor kamu. Tadi aku pulang dulu, terus bawain kopi kesukaan kamu. Kamu tahu aja kalau aku agak ngantuk terus butuh kopi. Ya udah sayang, aku tunggu ya. Sayang, kamu kenapa? Safira jawab aku, kamu kenapa? Sayang. Fir! Keluar lo Fir sekarang! Fira turun! Fir! Sar, tenang dulu, Sar. Gua selalu ngeliat gue dicecer sama ibu kandungnya Cinta. Harusnya lo yang dikejar bukan gue. Berhenti bilang dia ibunya Cinta. Gue yang ibunya Cinta, Sar. Gue yang ngerawat Cinta. Lagian salah lo sendiri, kenapa lo gak bisa tenang? Gerak-gerik lo sendiri yang mencurigakan, tau nggak? Enak banget lo yang nyalain gue. Lagian semalam harusnya lo jelasin ke polisi. Kalau itu nggak ada kaitannya sama penuduhan Bagas. Jangan malah bersembunyi di balik pengacara suami lo itu. Orang-orang kan jadi bertanya kenapa lo diem, kenapa lo bungkam. Dan sekarang polisi jadi curiga. Termasuk perempuan itu. Asal lo tau ini tuh nggak akan terjadi kalau lo nggak ngambil bayi itu. Ini semua tuh salah lo, Fir. Sekarang dia ngejar gue, lo enak banget lo ya. Sar! Gimana sih lo, Fir? Sar, apaan sih lo? Lu tenang. Tenang semuanya. Dan gue udah bilang sama lo ya, buat selesain masalah ini. Tapi lo lihat dong, istri lo malah tenang-tenang aja karena bukan dia yang dikejar sama ibunya Cinta. Gue ingetin sama lo berdua, gue gak mau lagi berurusan sama Anissa. Pokoknya gue kasih waktu lo 12 jam. Kalau itu wanita masih ngintai gue akan bilang sama dia kalau anak kandungnya itu Cinta, bukan Tiara. Dan gue akan sampein kalau itu yang mau dibilang Bagas sama dia. Enggak. Dan pokoknya kita harus pergi dari sini dan kita harus pindah ke luar negeri. Kita bawa Cinta ya. Kita jangan tinggal di sini lagi. Iya sayang, tapi kamu tenang dulu ya. Kamu jangan panik ya. Gimana aku bisa tenang, Nan? Hah? Kamu selalu nyuruh aku tenang, tapi mana buktinya? Tadi kamu dengar sendiri kan? Sarah cuma kasih kita waktu 12 jam. Iya sayang, tapi aku yakin kita pasti bisa ngejauhin Anissa dari Sarah. Dan Sarah bisa hidup tenang, kita juga bisa melanjutkan hidup kita. Ya, percaya sama aku. Semoga di ruangan ini aku bisa menemukan bukti-bukti kalau anak Bu Sarah itu adalah anakku. Naila anak ibu. Sabar ya nak. Tunggu ibu. Sampai ibu bisa mengumpulkan bukti-bukti kalau kamu adalah anak ibu. Ampun, gak apa-apa.
Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu ada di ruangan saya? Kamu habis ngeledak-ngeledak ruangan saya. Apa yang kamu cari? Jawab! Sebenarnya kamu itu siapa? Dan ngapain kamu ada di ruangan saya? Bapak nggak tahu siapa saya. Kalau Bapak tidak tahu siapa saya, berarti Bapak nggak tahu banyak tentang anak Bapak. Pak, saya mau Bapak sekarang juga ke ruangan saya. Sekarang! Siapa? Pak, bawa perempuan ini keluar dari ruangan saya. Dan tolong bayarkan gajinya. Karena saya nggak mau ngeliat perempuan ini ada di sini lagi. Mulai hari ini, dia saya pecat. Bawa dia keluar sekarang juga. Ya, Bu. Mas Pak, Anda salah kalau Anda pikir saya takut. Saya nggak akan berhenti di sini. Wah, itu udah keterlaluan. Sayang. Udah ya, kamu jangan panik-panik. Kamu yang tenang. Aku yakin gak akan terjadi apa-apa sama Cinta. Aku juga akan berusaha untuk menjauhkan wanita itu dari Sarah. Tapi gimana caranya, Nan? Perempuan itu sekarang menyekolahkan anaknya sama di tempat sekolah Cinta. Dengan begitu Sarah lebih gampang mengarahkan wanita itu ke Cinta. Apa rencana kamu? Gimana caranya kamu nenangin Sarah? Kalau dalam waktu 12 jam ini perempuan itu masih ngikutin Sarah, Sarah pasti bakalan bilang kalau anak perempuan itu adalah Cinta, bukan Tiara. Aku emang bukan yang lahirin Cinta, tapi aku yang ngebesarin Cinta. Aku yang ngerawat dia sampai sekarang. Aku yang nemenin dia saat-saat dia sakit. Aku gak mau kehilangan Cinta, dan kamu tahu itu kan? Iya sayang, bukan cuma kamu aja yang takut kehilangan Cinta, aku juga sama. Tapi yang jelas kamu jangan panik, kamu jangan stres. Aku bakal bahas ini sama Al, aku bakal minta tolong Al untuk ngomong sama Sarah. Nggak mempan. Sarah udah gak peduli sama sekali sama Al. Yang Sarah peduli adalah pernikahan dan anak-anaknya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu, sayang. Percuma, Nan. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Sekarang kamu pikirin aja. Karena waktu kita nggak banyak. Waktu kita cuma 12 jam. Enggak. Waktu kita tinggal 11 jam lagi. Oke sayang. Kamu serahin semuanya sama aku, biar aku yang beresin semuanya ya. Kamu yang tenang, kamu jangan stres. Mas, kamu lagi kenapa? Mau aku bikinin kopi? Iya, boleh. Sebentar ya, Mas. Sarah, kamu kenal sama cleaning service yang tadi? Kenapa kamu tiba-tiba nanyain dia? Soalnya tadi ada yang aneh. Tadi aku mergokin dia, masuk ke ruangan aku, terus dia bongkar-bongkar lecet. Dia berani ngelakuin itu. Kamu kenal sama dia? Oh, enggak. Gini, maksud aku sebelum dia kerja di kantor kita, di kantor aku, mungkin kamu pernah kenal sama dia? Enggak, Mas.
Oh, gitu. Kamu jangan bohong sama aku ya. Kamu tahu kan, aku itu sangat cinta sama kamu. Tapi aku paling gak suka kalau aku dibohongin. Jujur, kamu siapa dia? Aku nggak tahu. Kamu bilang kamu nggak tahu, kamu gak kenal sama dia. Dia bilang, kalau kamu nggak cerita tentang dia, itu artinya aku nggak kenal siapa anak aku. Apa maksud dia? Siapa maksud dia? Tiara. Apa hubungannya dia sama anak aku? Jawab! Mas, dia tuh orang gila. Dia tuh orang gila, Mas. Oh. Itu artinya kamu kenal sama dia? Enggak. Mas, aku nggak kenal sama dia. Yang kenal sama dia tuh Bagas. Bagas pernah nelpon dia dan bilang kalau Bagas itu tahu informasi soal anak dia yang hilang, dan karena aku kenal sama Bagas, dia berpikir kalau Tiara itu anaknya dia. Dia tuh obsesi sama Tiara, Mas. Mas, tolong, aku udah jujur sama kamu. Tapi terserah kamu mau percaya sama aku atau enggak. Awas ya. Kalau kamu sampai bohong sama aku. Ini semua gara-gara Safira. Naik, Pak. Iya, Bu. Silakan naik, Bu. Pak, ikutin mobil itu terus ya, Pak. Baik, Bu. Kenapa ini harus terjadi sama gue? Kenapa Anissa harus datang dan masuk kehidupan kami? Halo, Sar. Ada apa, Sar? Aku udah gak kuat, aku gak kuat ngelewatin ini semua. Sar, kamu kenapa, Sar? Kok kamu nangis? Aku mau ke kantor polisi, aku mau bilang sama mereka kalau Bagas itu tahu anaknya Anissa di mana. Kamu mau ke kantor polisi? Menyerahkan diri gitu? Kamu mau bilang sejujurnya? Aku gak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Aku mau ngakhirin ini semua. Anak-anak aku tuh dalam bahaya. Iya. Kamu dengar aku dulu. Sekarang kamu di mana? Kalau kamu mau ke kantor polisi, aku ikut sama kamu. Ya? Kita harus ketemu sekarang. Oke. Ya udah. Sekarang kita ketemu di rumah baru aku ya. Di tempat Bagas dibunuh. Di sana udah bersih kok. Udah clear semuanya. Nggak ada jejak-jejak lagi tentang Bagas sekarang. Ya udah, aku ke sana. Oke, aku tunggu sekarang ya. Halo, Al. Gimana? Udah ada info terbaru? Ada apa? Kenapa teleponnya dimatiin waktu Mama datang? Ada yang disembunyiin? Enggak. Mama apaan sih? Mama ngapain sih kesini? Safira baru aja pesen tiket lewat jasa travel kita. Dia dan Cinta sore ini mau ke Singapura. Ada apa nih? Hah? Kok Mama nggak dikasih tahu apa-apa? Menurut kamu, Mama nggak perlu tahu ya tentang hal ini? Mau kemana kamu? Hah? Kinan! Ini ada apa sih sebenarnya? Bener-bener nih Kinan. Ada yang disembunyiin dari aku. Jangan telepon aku dulu, Nan. Ayo dong, angkat Safira.
Ah. Pak, maaf mogok mobilnya. Ah! Safira! Safira! Cinta, ayo sayang. Safira! Safira tunggu! Safira! Safira! Tunggu! Ya Allah! Ada apa dengan tiket itu ya Allah? Ini uangnya. Ya, makasih Bu. Ini kan rumah tempat Bagas dibunuh. Untuk apa dia datang ke situ? Apa yang kira-kira mau dia lakukan di sana? Kenapa Bu Sarah dan Alvaro seperti itu? Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita nggak bisa terus nutupin kebenaran. Kita harus jujur. El, aku capek. Aku capek hidup dalam ketakutan. Mama, kita harus jujur. Kamu tenang ya. Kamu jangan panik. Gimana aku bisa tenang kalau terus-terusan hidup aku tuh diusik, Al? Iya, aku ngerti. Tapi, Sa, kita itu harus mikirin semuanya, Sa. Mikirin apa lagi, Al? Mikirin apa lagi? Sampai kapan aku harus diganggu terus sama Anissa? Cuma Tuhan dan dia yang tahu apa yang udah dia kasih tahu ke Mas Bima. Bima ngapain kamu, Sa? Bima nyakitin kamu. Leher kamu kenapa, Sa? Bima nyakitin kamu. Ini gara-gara dia. Ajar Bima. Berani-beraninya dia. Aku mohon kamu menjauh dari Mas Bima. Kamu nggak kenal dia, kamu nggak tahu dia bisa apa. Dia itu orang yang sangat berkuasa, Al. Aku nggak bisa ngebayangin apa yang akan dia lakuin kalau dia tahu Tiara itu bukan anaknya dia. Apa? Apa kamu bilang, Sar? Tiara bukan putri mereka. Itu artinya Tiara...
Jadi Tiara bukan anaknya Pak Bima dan Bu Sarah. Sementara Bu Sarah dan Alvaro tahu tentang itu semua. Mereka tahu kalau Tiara itu anakku. Pasti itu yang mau Pak Bagas bilang ke aku. Makanya Pak Bagas dibunuh. Kamu gak usah terlalu parno ya. Kalau Tiara bukan anak Bima, dia anak siapa, Sar? Jawab aku, Sar. Tiara anak siapa? Tiara itu anak kamu, Al. Apa kau bilang? Apa kau bilang, Sar? Tiara anak aku. Tiara anak aku, Sar. Kau bilang apa, Sar? Tiara. Kenapa kau bilang sama aku sekarang, Sar? Kalau Mas Bima tahu, dia bisa ngabisin kita berdua. Kamu nggak kenal sama dia tuh bisa nekat. Dan sekarang dia udah mulai curiga gara-gara Anissa. Jadi lebih baik kita kasih tahu aja siapa anaknya Anissa. Enggak, Sar. Gak mungkin. Kalau mereka tahu ibu kandung Cinta sebenarnya siapa, semuanya bakal terungkap, Sar. Kita semua akan terseret. Kamu, aku, Safira, Kinan. Kita semua akan masuk penjara, Sar. Tapi seenggaknya Anissa kan diem kalau dia tahu. Iya. Anissa diem. Tapi Pak Nugroho, polisi itu, Sar, dia tidak akan diam, Sar. Dia akan tetap menyelidiki kasus ini. Dan mereka akan tahu kalau kita semua pembunuh Dasi. Kamu mau? Kamu mau Tiara nggak punya ibu lagi? Hah? Kamu nggak mau? Aku minta sama kamu, Sar. Kamu tetap tenang. Kamu jangan panik. Ini masalah kita semua. Masalah bersama. Kalau kita semua panik, semuanya hancur, Sar. Dan apa kamu pikir? Bima. Setelah Bima tahu Tiara bukan anak kandungnya, kamu pikir dia akan tetap merawat Tiara dengan baik, Sar? Itu nggak akan terjadi, Sar. Itu nggak akan terjadi. Aku mohon ini semua demi anak kita, Sar. Fir! Fir, tunggu, Fir. Kenapa, Fir? Kamu udah gak cinta lagi sama aku? Apa kepercayaan kamu sama aku udah hilang? Kenapa kamu rahasiain rencana kamu sama aku? Kenapa, Nan? Kamu mau ikut? Iya. Kita cuma punya waktu 7 jam. Enggak, sayang. Percaya sama aku. Sarah nggak akan melakukan apapun. Dia udah tenang. Dia nggak akan bicara apapun. Enggak.
Aku tahu banget Sarah. Dia tuh labil. Dia nggak bisa pegang ngomongan dia sama sekali. Dia pasti ingkar janji. Sayang, aku tahu kamu panik. Tapi coba kamu pikirin baik-baik. Tolong pikirin pakai kepala dingin. Kalau kamu pergi sama Cinta sekarang, kamu pergi ke luar negeri, apa yang bakalan Anissa sama polisi pikirin? Kalau kamu emang nggak ngerasa salah, ngapain kamu pergi? Kamu nggak mau kan jadi buronan? Kamu nggak mau kan itu terjadi? Mama kenapa? Safira, aku mohon. Ya, kamu yang tenang. Jangan panik. Kita harus saling jaga. Ada. Saya Silakan masuk. ada yang mau saya sampaikan ke Pak Bagus. Sebentar. Ini soal reaksinya Sarah karena tahu satu sekolah dengan Aska. Bukan. Ini jauh lebih besar daripada itu. Oke, relax, breathe, relax. Have a seat, please. Silakan duduk. Saya mengikuti Bu Sarah. Terus? Saya ingin dengar mereka berbicara. Aku gak bisa ngebayangin apa yang akan dia lakuin kalau dia tahu Tiara itu bukan anaknya dia. Jadi benar, Tiara itu bukan anaknya Bima. Ya Allah, Pak. Saya mendengar sendiri kalau Sarah tadi menyebutkan Tiara itu bukan anak mereka. Dan saya yakin itu yang pasti mau Bagas sampaikan kepada saya. Dia pasti mau menyampaikan kalau Tiara itu sebenarnya adalah anak saya. Bukan anak Sarah. Jadi itu pesan terakhirnya Bagas. Allah. Berarti saya udah menemukan anak saya, Pak. Saya benar-benar masih hidup. Alhamdulillah. Saya ikut senang. Dan satu lagi. Teman Bagas itu sepertinya mereka saling melindungi satu sama lain. Saya juga mendengar kalau Sarah bilang dia udah nggak bisa lagi menutup-nutupi. Karena kebenaran pasti akan terungkap. Saya yakin kalau mereka itu ada kaitannya dengan kematian Bagas. Dari awal pun saya udah curiga sama mereka. Seperti ada yang disembunyikan. Ada yang ditutup-tutupi, tapi saya belum tahu apa. Saya nggak mungkin tinggal diam. Saya harus melakukan sesuatu. Anissa, kamu mau ngapain? Saya mau ke rumah Pak Bima. Saya mau datengin dia, saya mau ambil anak saya sekarang juga. Gini Nisa, Pak Bima itu orang kaya. Dia bukan orang sembarang. Dia nggak bisa kita tekan gitu aja. Sorry. Apa kamu pikir dia lebih percaya kamu yang bukan siapa-siapa daripada Sarah, istrinya? Menurut Bapak, saya yang ibu kandungnya. Saya harus diam begitu aja. Tidak melakukan apa-apa. Anissa, bukan kayak gitu Anissa maksudnya. Kalau kamu mau dapetin anak kamu balik, kita nggak bisa buru-buru. Semua harus disusun pakai rencana, pakai taktik. 2 tahun saya udah sabar. 2 tahun saya udah nunggu.
udah nggak bisa sabar lagi. Saya akan bertindak sekarang. Ini hak saya. Anissa. Halo, Pak Bagus. Aziza, kamu harus bujuk kakak kamu. Emangnya Teteh kenapa, Pak? Anissa mau samperin rumahnya Mas Bima. Coba kamu samperin dia ya. Jangan sampai dia bikin masalah di sana. Iya Pak. Baik, saya segera ke sana ya. Selamat malam, Pak. Malam. Saya mau ketemu sama Pak Bima. Ada apa, Bu? Emangnya Ibu sudah berjanji sama Pak Bima? Saya nggak perlu janji. Ini urusan penting, saya mau ketemu sama Pak Bima. Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu pergi sebelum saya ngusir Ibu secara paksa. Saya hanya mau bicara dengan Pak Bima. Bisa tolong panggilkan beliau? Maaf, Bu. Gak bisa. Sebaiknya Ibu pergi. Pak Bima! Pak Bima! Bu, keluar, Bu! Pak Bima! Bu, saya... Pas, Pak! Pak Bima! Ada apa ini? Maaf, Pak. Saya udah berusaha mengusir Ibu ini. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Nggak cukup kamu tadi bikin onar di kantor saya. Sampai kamu harus datang ke rumah saya dan kamu bikin onar di rumah saya juga. Gak ada yang bisa menghentikan seorang ibu yang mau mengambil anaknya kembali. Kamu itu bicara apa? Saya ngambil anak kamu. Kamu bilang Tiara anak kamu. Tiara itu anak saya, Pak. Istri Bapak yang sudah menyembunyikan kebenaran dari saya. Kamu kalau berbicara jangan sembarangan ya. Tiara itu anak saya. Mana buktinya? Kalau Tiara itu anak kamu. Apa buktinya sekarang kalau Tiara itu anak Bapak? Buktikan! Bapak bisa nggak buktiin kalau Tiara itu anak Bapak ke saya? Punya nggak buktinya? Kalau Bapak bisa buktikan itu, saya janji saya nggak akan ganggu keluarga Bapak lagi. Pegang kata-kata saya. Teh, astagfirullah. Ayo Teh pulang. Sebentar Aziza, Teteh lagi tunggu jawaban dari Bapak ini. Jawab saya. Pak, saya minta Bapak usir kedua perempuan ini. Kalau mereka nggak mau pergi juga dari rumah saya, usir secara kasar. Siapa? Pak Bima, Ayo, Bu. Bu. Pak jangan Bima. Ayo, Bu. Pak jangan Bu. bicara kasar. Jangan sakiti teteh saya. Ayo Teh, kita pulang Teh. Berani-beraninya perempuan itu nantang seorang Bima. Sebenarnya dia itu siapa sih? Kenapa dia itu ngotot kalau Tiara itu anaknya dia? Dan dia itu ngotot kalau Sarah itu menyembunyikan sesuatu dari dia. Tada. Sayang, kamu hamil? Halo, Pak Indra. Saya minta Bapak masuk ke dalam sekarang. Ya, makasih. Saya tunggu. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Malam, Pak. Saya minta Bapak tolong kirimkan semua rekaman CCTV tadi ke asisten saya. Saya udah kirimkan nomor asisten saya ke Bapak. Saya minta sekarang. Baik, Pak. Saya permisi. Dan akhirnya Cinderella live happily ever after sama si pangeran. The end. Papa, bobo ya. Mbak. Iya Tuan. Mbak, tolong bawa Tiana ke kamarnya. Baik Tuan. Bima masih marah gak ya sama gue? Padahal gue udah sengaja sama Tiara biar dia gak marah sama gue. Maafin Papa ya, Mak.
maafin papa atas sikap papa tadi pagi. Nggak apa-apa kok, Mas. Lagian aku juga nggak kenapa-napa. Kalau gitu, besok mama kosongin jadwal ya. Papa akan bawa kita jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan kemana? Laboratorium. Ke laboratorium? Kita mau ngapain, Mas? Kita akan tes DNA. Tes DNA? Berarti kamu emang nggak percaya sama aku ya, Mas? Enggak, Ma. Bukan seperti itu. Papa percaya kok sama Mama. Tapi tes DNA itu satu-satunya cara untuk membuktikan kalau apa yang dibilang sama wanita gila itu nggak benar. Kan Mama yang bilang wanita itu gila, ya kan? Nggak masalah kok, Mas. Baguslah kalau gitu. Gila ini sih. Gara-gara Safira besok riwayat gue bakal tamat. Kiamat kalau ketahuan Tiara itu bukan anaknya Mas Bima. Bang, nasi gorengnya 2 ya. Aku udah bilang loh, Teteh nggak nafsu makan, Teteh nggak kepingin. Gak usah pesanin Teteh. Kita harus makan, Teh. Gua kenal sama lo. Lo cleaning service yang dipecat langsung sama bos Bima di kantor. Iya ya? Gua udah dengar semuanya. Cerita tentang lo. Lo di TV, lo yang di kantor, dan lo yang ada di mana-mana. Gak usah diladenin Teh, kita pergi aja yuk. Tunggu. Dengar semuanya. Semua tentang cerita. Di dalam tas ini ada sebuah rahasia besar. Rahasia itu akan membuat lo tahu akan kebenaran semua. Rahasia apa, Pak? Enak aja mau langsung dengar ya. Di dunia ini nggak ada yang gratis, bos. Semua harus bayar. Kasih gue duit. 20 juta. Enggak. 100 juta. Ya, 100 juta. Bapak kasih tau dulu sekarang ke saya itu rahasia apa? Enak aja. Lo sengaja mau mancing gua agar gue bisa kasih tahu ke lo tentang rahasia yang ada di dalam tas ini kan? Enggak. Enak aja. Kita pergi aja yuk. Ayo. Buku ini punyanya Bagas. Ini. Buku ini ada sebuah rahasia yang akan bikin lo mengetahui semua kebenarannya. Gimana? Apa lo nggak tertarik? Bagaimana Bapak bisa dapetin buku itu? Kasih dulu gua duit 100 juta. Baru gua jawab semua pertanyaan. Jadi bagaimana Pak tentang kelanjutan investigasi saudara kembar saya? Semua petunjuk sudah saya telusuri. Tapi ya semuanya buntu, Pak. Ini maksudnya pembunuh saudara kembar saya bisa kabur gitu aja? Yang saya takutkan seperti itu. Pak Bagus,
secara pribadi saya minta maaf. Karena saya merasa bersalah. Saya belum bisa menegakkan keadilan. Jangan menyalahkan diri sendiri. It's okay. Kita punya Allah. Kalau satu pintu tertutup, akan ada 10 pintu yang terbuka. Berikan bukti itu ke saya sekarang. Lo mendekat, buku ini akan hancur jadi debu. Saya telepon polisi jika Bapak tidak mau memberikan buku itu kepada saya. Panggil aja polisi, gua gak takut. Ingat, polisi datang, buku ini akan hancur. Aziza, telepon Pak Nugroho sekarang juga. Kasih tau Pak Nugroho kalau buku Bagas ada di sini. Nggak perlu ngancam-ngancam gua segala. Dengar ya, lo bawa duit yang gua minta dan gua janji gua bakal kasih buku ini ya ke lo. Pak, tunggu, Pak. Kamu berikan buku itu. Itu buku gua. Balikin buku gua. Balikin. Lo ngapain sih kesini? Hah? Lo selalu aja ikut campur urusan gua. Sekarang saya tahu. Kamu ambil buku itu dari tempat Bagas. Kamu ambil pada saat kamu berpura-pura mengurus kematian Bagas. Buku Bagas. Ini buku gua. Itu buku Bagas. Orang kayak gitu dipercaya. Dia itu penipu. Dia tuh cuma memanfaatkan lu doang. Balikin buku. Balikin. Harusnya Bapak malu, Pak. Bapak itu jangan cuma bisa curi sama nipu orang doang. Alvaro, apa? Alvaro. Tapi itu bukti semuanya. Dasar anak durhaka, nyusahin aja. Lu nggak lihat dia lagi mabok? Saya orang kayak gitu. Cuma bunuh Bagas. Lu jangan ngomong sembarangan. Kamu udah membunuh sahabat kamu sendiri. Supaya Bagas tidak bisa menemui saya. Lu jangan fitnah gua. Gua bisa laporin lu ke polisi. Cemaran nama baik. Saya tidak fitnah. Saya bicara kenyataan di sini. Tunggu! Benar kan, Zah? Mereka udah ngalangin kita, Zah. Mereka yang udah menghalangi aku untuk bisa ketemu lagi sama Nailah. Bukti kalau Sarah teman mereka yang udah mengambil Nailah dari Teteh.